Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ke perbincangan selanjutnya berkenaan dengan ziarah Wali Songo. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat walafiat dan sekarang sedang bermalam di penginapan di Sunan Pandanaran, wilayah Klaten, Tembayat. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada saudara kita, Bapak Fahmi Rizal, berkenaan dengan cerita tentang ziarah, asal mula ziarah, ya. Waktu pertama kali Mursyid mendapatkan perintah untuk berziarah di Wali Songo. Mungkin Bapak Fahmi bisa bercerita bagaimana, karena pertama kali ziarah ini pengurus yang melaksanakan ziarah ini amanahnya kepada Bapak Fahmi Rizal. Mungkin saya persilakan kepada Bapak Fahmi Rizal untuk memberikan sedikit cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau menanggapi tentang masalah awal ziarah itu, kita mulai ziarah itu sebenarnya pengurusnya itu belum ada awal-awal itu. Nah, istilahnya siapa saja saat itu, karena jemaahnya, majelisnya, nama majelis belum ada, yayasan juga belum terbentuk, belum dibuat. Jadi hampir seluruh jemaah itu masing-masing mencari bagaimana kita mau ke Jawa, mau ke Wali Songo saat itu. Alhamdulillah saat itu ya kita mendapatkan informasi, ya, ternyata kita mendapatkan kendaraan itu saat itu mungkin di tahun 99 akhir itu belum seperti saat ini orang-orang berziarah terutama yang dari Sumatera atau dari Lampung. Sangat sulit mencari kendaraan saat itu yang tahu jalan, yang tahu tempat pemakaman itu. Sehingga nekatlah kita saat itu membawa kendaraan. Yang pertama dimulai oleh kendaraan PO Krui Putra. Nah, memang agak sulit saat itu, satu drivernya tidak tahu tempat dan pemakaman, apalagi jalan. Ya, banyaklah kita bertanya. Singkat cerita, alhamdulillah sampai Wali Songo itu. Ya, walaupun katakanlah perjalanannya agak selancar sekarang. Dan di setiap pemakaman itu saat itu nggak seperti sekarang. Saat itu ya hampir dikatakanlah dari fasilitas tempat pemakaman ataupun itu masih katakanlah belum sebagus sekarang aturan-aturannya. Ya, baik pun dari parkiran, baik pun itu masih banyak kendala-kendala saat itu. Masih bawa lontong ya Bang ya? Masih bawa, ya prihatin sekali lah saat itu, sangat-sangat prihatin. Jadi bis yang digunakan dulu apa Bang? Bis pertama itu Krui Putra namanya. Krui Putra. Iya, Krui Putra. Jumlah orang pertama kali ziarah berapa Bang? 27. Siapa aja itu Bang? Kalau seingat ya Mursyidina sama Umi, Solahuddin, udah itu saya sendiri, almarhum Pak Jack, Abi Hasan Makmun, Mas Juaher, Ngadino, Mas Jumadi, Eko Erwanto, dan juga ada dari Natar saat itu sekitar Ayah Hasbullah itu sekitar 6 orang yang bergabung dengan jemaah Natar saat itu. Sekitar 27 lah, lupa, termasuk Pak Hadi Sumarno almarhum dan beserta istri dan anaknya saat itu. Udah itu dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga seterusnya ya semakin baik kesininya. Lihat pemakaman begitu, pembangunan yang luar biasa. Awal-awal dulu kita ya hampir semua makam itu
kita sampai di pusarannya. Boleh bertanya nggak Bang? Jadi boleh nggak Bang saya bertanya lagi kepada Abang berkenaan dengan latar belakang kenapa Mursyid ini mengajak jamaah pada tahun 99 itu untuk berziarah ke Wali Songo. Mungkin ada cerita langsung antara Mursyid dengan Abang Fahmi pada waktu itu sehingga Mursyid memerintahkan untuk mencari bis berangkat ziarah. Ya kalau ke situnya sebelum berangkat itu kami memang ada beliau kena Mursyidina itu bicara sama kami bahwa kita ini sudah ditunggu para wali-wali di Jawa, dan di saat kita lagi mengaji, lagi ada pelajaran itu bahkan ada tanda-tanda di kita ini para wali itu hadir di pengajian kita itu, dan disitulah Mursyid mengajak kami bagaimana kita harus berangkat, kata beliau. Ya katakanlah mau tidak tahu jumlah orang berapapun, beliau saat itu harus berangkat karena memang sudah ditunggu itu. Ya, alhamdulillah saat itu ya tidak untuk kesulitan di dalam mencari jamaahnya, karena juga kan pas juga jemaah saat itu kita belum sebanyak ini gitu kan, tapi antusiasnya semua mau berangkat saat itu. Nah, setelah pembuktian kita sampai di para makam-makam itu ya ternyata betul bahwa memang kita bukan arti kata hampir semua jamaah itu disambut. Berarti ziarah pertama waktu pertama kali yang tahun 99 ini merupakan undangan ya kepada para wali. Benar, undangan, diundang, undangan. Jadi awal itu memang undangan, betul-betul kita dijamu dalam ininya, ya luar biasa, hampir katakanlah para mendapatkan semualah karomah dari para wali itu dari Dan untuk Bang Fahmi sendiri, pengalaman pertama waktu ziarah tahun 99 itu apa Bang? Satu untuk diri sendiri, kemudian kepada tentang kemursidan ini bagaimana pada waktu itu? Penyaksian Abang. Jadi sewaktu ziarah itu di setiap makam-makam itu tentang diri saya pertama sekali ya memang untuk diri saya dan keluarga itu luar biasa rasanya secara rasa di dalam berkeluarga itu yang pertama. Kedua itu ya pertama sekali yang saya temukan itu di saat di Sunan Gunung Jati Cirebon di situ kita semua yang luar biasa disambut. Ya, Syekh Zatul Kafi di situ selesai di Sunan Ampel itu ya di situ kemursidan itu dari situlah bahwa ya artinya di situ saya menemukan awalnya. Tapi di situ kita belum ada memanggil itu beliau itu Mursyid. Ya, tetapi saya sudah menemukan di situ, udah saya rasakan gitu. Itu pertama kali. Saya lanjutnya sudah itu ya di dalam pribadi saya dan keluarga ya ada terutama tentang keademan ya keberkahan dari para wali itu. Ya, hampir semualah yang berangkat saat itu punya pengalaman secara batinnya luar biasa, memang disambut undangan itu tadi. Katakanlah oleh-olehnya itu banyak sekali lah. Nggak bisa diceritakan. Nggak bisa diceritakan betul ya, itu ya. Bagi yang belum merasakan berziarah belum tahu. Belum tahu kalau belum, iya betul itu. Jadi dari tahun 99 sampai tahun berapa Bang Fahmi ngurus ziarah waktu itu?
Dari 99 sampai tahun 2006. 2006. Ya. Nah, ziarah yang kedua itu apa, Bang? Yang ceritanya tentang ziarah kedua. Ziarah yang Yang kedua. kedua. Nah, yang ke tentang kemursitan ini pada saat itu kan Yang saya kedua dengar- belum juga. Yang ya yang karena kan bentuk pengajian kita kan sudah 2002 apa ya baru ada. Iya. Maksud saya kalau tadi yang, Yang pertama pertama, itu adalah undangan, yang Oh, yang- kedua ini apa ceritanya, Nah, Bang? jadi sesampai kita pulang dari ziarah pertama itu kabar itu bahwa kita itu yang ada berita dari para waliullah itu bahwa agama Islam ini akan berjaya di apa namanya Andalas Di Sumatera. Sumatera itu akan luar biasa. Ya. Jadi tahun kedua itu kita juga nggak tahu bahwa betapa antusiasnya jamaah sehingga bisa 2 bis berangkat saat yang kedua itu 2 bis yang bis besar sekitar hampir kurang lebih 100 lebih orang saat itu berangkat. Damri ya, Bang ya. Damri itu dengan mobil Damri pertama Full kali. AC, Bang. Nggak ada, belum ada AC. Ya, angin cepoi-cepoi. Angin cepoi-cepoi ya, angin cepoi-cepoi. Full AC. Full AC, tapi anginnya cepoi-cepoi. Di Nah, saat itu pakai belum ada. kipas ya, Bang ya. Ya, jadi hampir merata itu orang-orang berziarah itu kendaraannya walaupun di Pulau Jawa belum ada AC saat itu. Masih non AC semua. Lagi non AC semua. Nah, itu yang kedua itu sekitar 100 lebih yang berangkat. Yang paling berkesan di ziarah kedua ini apa, Bang, tentang kemursitan ini, Bang? Yang paling Yang paling berkesan di ziarah yang kedua ini ya. tentang kemursitan, saya dengar-dengar ceritanya ada sesuatu yang luar biasa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mursyid kita di ziarah kedua ini. Menerima tongkat kemursidan di Sunan Bonang, Oh ya, tongkat kewalian. sekitar kewalian. Jadi yang perjalanan kedua itulah dengan apa namanya kemursidan kita itu diberikan oleh tongkat oleh Sunan Bonang. Ya, itu. Nah, jadi memang apa yang dikhobarkan dari awal itu bahwa di Andalas ini akan berjaya ilmu ketuhanan ini, ya itu sudah kita rasakan saat ini. Artinya di majelis-majelis lain banyak yang artinya di Lampung ini kan ada apa namanya pelajaran ilmu makrifat ini tauhid ini banyak benar yang sudah meluas. Bahkan pun pengajian kita ini juga sudah menyebar sampai ke pertama kali Batu Raja saat itu kan, sudah itu ke Depok, sekarang ini sudah Bekasi dan ke Prabu Muli dan Madura sekarang ini. Saat ini sampai sudah di Madura. Nah, berarti disitulah apa yang dikhobarkan saat itu dengan para wali itu dulu sudah nyata senyata-nyatanya sampai saat ini, bahkan kemursidan. Baik, terima kasih, Bang. Terus yang ketiga itu ada cerita unik lagi kayaknya di di pengalaman ziarah. Berarti kan ketiga masih abang juga nih ya. Ya. Di yang ketiga ini apa, Bang? Cerita yang ketiga ini, yang ziarah yang ketiga ini, yang katanya ke Imogiri. Oh ya, yang ketiga ke Imogiri. Ya, hampir seluruh tempat-tempat para waliullah dan para penyebar agama lainnya dan para raja-raja di Jawa ini sudah kita datengin juga. Pengalaman itu banyak sekali karena pengajian kita ini awalnya para kuncen-kuncen itu yang yang kuncen-kuncen itu tahu bahwa ini pengajian itu bahwa apa Ini namanya yang dicari. Tapi namanya karena sekarang ya sudah
udah istilahnya sudah tahu lah bahwa kita ini kalau Masih dari diusir Banten, dulu tuh, ya, Bang, ya? kalau Tiap dulu tuh penjaraan tuh sering masih masih diusir Iya, pokoknya ya dianggap kesurupan. dianggap sesat lah sama mereka, bersih lah, harus beginilah ya. Tapi semua itu kami tetap sabar, kami diam, ya alhamdulillah walaupun sekeras apapun benturan itu tidak pernah terjadi benturan ya. Kita tetap ya itu tadi karena bahwa mungkin Allah juga menunjukkan kepada mereka itu ya mereka sendiri yang melemah sehingga tidak terjadi benturan. Kita tidak banyak omong, kita tidak banyak, pokoknya segala sesuatu clear semua, selesai satu di situ. Baik, terima kasih Bang atas bincang-bincangnya dan testimoninya. Ya mungkin ini bermanfaat bagi seluruh jamaah. Baik, kita lanjut lagi kepada saudara kita yang berikutnya, Bapak Haji Amrullah, Kopi Puyang memang Cihuy.